Halo X-Ray TV, saya Rifki Pasi. Saya akan membahas hal di luar musik. Untuk video yang pertama kita akan membahas cerita rakyat dari Sumatera Barat, Minangkabau, yaitu Malin Kundang. Ketika kamu masih kecil mungkin kamu masih mendengar cerita tentang Malin Kundang. Bahkan gak jarang nama Malin Kundang ini dijadikan untuk pengingat dari orang tua agar anak bisa menurut dan tidak jadi durhaka. Cerita Malin Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dan legenda ini menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu. Begini ceritanya. Pada mulanya, cerita ini berawal di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Jadi, ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin, dan Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah udah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya pastinya. Suatu hari Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang, tapi akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya itu. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Hari berlalu demi hari. Lalu, saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota. Karena budaya merantau sendiri ada di adat Minangkabau. Mande Rubayah sempat melarang keinginan Malin untuk merantau. Dan Mande Rubayah sempat melamun sendirian menunggu keputusan apakah Malin tetap diizinkan atau tidak. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi merantau. Kemudian Malin dibekali dengan nasi terbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah itu Malin berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Tiap pagi dan sore Mande Rubayah memandang ke laut, mungkin teringat anaknya. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika sebuah kapal datang, ia menanyakan kabar tentang anaknya ke seorang nahkoda kapal itu. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal, tak pernah ada jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang ataupun pesan kepada ibunya. Setelah bertahun-tahun, Mande Rubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk. Dan mendengar sebuah kabar dari nahkoda yang dahulu pernah membawa Malin merantau, itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah. Mande mendapat kabar dari nahkoda kalau Malin sudah menikah di rantau. Mande tetap berdoa dan akhirnya yakin kalau anaknya akan datang. Betul saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, kapal yang megah, yang indah datang menuju pantai air manis Padang. Malin pulang. Penduduk desa mulai berkumpul dan mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Nah, kemudian Mande Rubayah datang bersama penduduk desa mendengar hal itu dan ia berdoa bahwa itu adalah anaknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubayah juga ikut berdesakan dan mendekati kapal tersebut. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Karena ia sangat yakin bahwa itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Dan ia langsung memeluknya erat, Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin terkejut karena tiba-tiba dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu.
Ia tidak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelekkah ini ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau bilang bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" kata istri Malin. Dan mendengar kata-kata pedas istrinya ini, Malin langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Mande Rubaiyah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia terjatuh dan duduk sambil menangis. Malin Kundang tidak peduli perkataan ibunya. Ia malu kepada istrinya. Dan melihat perempuan ini bersujud, si Mande Rubaiyah ini, ia hendak memeluk kaki Malin dan Malin menendangnya. Perempuan tua itu terkapar dan menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaiyah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin jauh. Ia tak menyangka kalau Malin yang dulu ia sayangi dan ia manjakan ternyata tega berbuat seperti itu. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Dan kemudian ia berdoa dengan hati yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu yang ya Tuhan." Mande sambil menangis berkaca-kaca. Tak lama kemudian, cuaca mulai mendadak gelap dan hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar, dan saat itu juga kapal yang megah tadi hancur dan tersorot ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai, terlihatlah sebuah kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena sudah durhaka. Jadi, kisah legenda Malin Kundang ini punya pesan yang dapat diambil oleh kita semua, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Malin Kundang, dongeng anak dari Sumatera Barat. Ini adalah kisah anak durhaka pada ibunya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya Rifki Pasi, sekian.